Skor beberapa tetangga kita, ICOR-nya 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30%. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, efisiensi ini dapat kita kurangi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua unsur. Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus meskipun memberi dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, memiliki kontribusi pajak yang sangat besar bagi negara. Di Indonesia misalnya, sektor tembakau menyumbang salah satu porsi terbesar dalam penerimaan negara dari cukai yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan sosial. Pajak cukai rokok yang tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran negara, meskipun pada saat yang sama menciptakan dilema besar terkait dengan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Pajak rokok sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah cukai, diterapkan oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan konsumsi rokok sekaligus memperoleh pendapatan. Di Indonesia, cukai rokok merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah penerimaan dari cukai rokok bahkan bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, meskipun ada manfaat dari sisi keuangan, keberadaan pajak ini justru menyimpan potensi masalah sosial dan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rokok yang tinggi berhubungan langsung dengan peningkatan beban biaya kesehatan, karena rokok merupakan penyebab utama berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Di sisi lain, banyak masyarakat yang justru bergantung pada industri tembakau untuk mata pencaharian mereka, baik sebagai petani tembakau, pekerja pabrik rokok, atau pedagang rokok. Kenaikan pajak rokok atau cukai tembakau yang terus-menerus berisiko menyebabkan dampak sosial, seperti peningkatan jumlah rokok ilegal atau harga rokok yang semakin tinggi, sehingga membebani konsumen berpendapatan rendah. Fenomena ini juga bisa menyebabkan gangguan pada ekonomi lokal, di mana banyak orang yang bergantung pada industri ini untuk pekerjaan dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kebijakan yang hati-hati untuk tidak hanya memaksimalkan pendapat pajak dari industri ini, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kesehatan. Selain itu, meskipun cukai rokok memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara, banyak yang berpendapat bahwa pendapatan dari pajak tersebut tidak sebanding dengan biaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyakit akibat merokok. Dampak kesehatan dari konsumsi rokok, yang seringkali mengarah pada pengeluaran besar dalam biaya medis dan hilangnya produktivitas tenaga kerja, menjadi beban tambahan yang harus ditanggung oleh negara. Jadi, meskipun pajak rokok besar, anggaran untuk penanganan masalah kesehatan yang disebabkan oleh rokok juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhitungkan bagaimana mengalokasikan pendapatan dari cukai rokok dengan bijak. Selain itu, meningkatkan pendidikan masyarakat tentang bahaya rokok dan menyediakan alternatif yang lebih sehat dan lebih terjangkau juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada tembakau. Jika cukai rokok dapat digunakan secara efektif untuk mendanai program kesehatan dan pencegahan penyakit, maka diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Tantangannya adalah bagaimana mengelola keseimbangan antara memaksimalkan penerimaan negara dari sektor rokok dan mengurangi dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan pajak rokok yang baik bukan hanya berfokus pada penerimaan, tetapi juga memperhatikan bagaimana cara menurunkan konsumsi rokok secara bertahap, sambil mendukung sektor ekonomi yang bergantung pada industri tembakau untuk tetap bertahan dan berkembang dalam bentuk yang lebih berkelanjutan. Melihat lebih jauh pada pabrik rokok dan dampaknya terhadap budaya Asia, kita bisa melihat bahwa industri tembakau memiliki akar yang sangat dalam di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Budaya merokok di Asia
terutama di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari selama berabad-abad. Pabrik-pabrik rokok yang tersebar di berbagai belahan Asia tak hanya sekadar penghasil barang konsumsi, tetapi juga menjadi bagian dari struktur sosial dan ekonomi yang besar. Pabrik rokok di Asia, khususnya yang memproduksi sigaret kretek di Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Di Indonesia misalnya, rokok kretek yang terbuat dari tembakau dan cengkeh bukan hanya sebuah produk, tetapi juga simbol dari tradisi budaya yang kaya. Proses pembuatan rokok kretek adalah perpaduan antara keterampilan tangan dan teknologi modern, di mana banyak pabrik rokok masih menggunakan tenaga manusia untuk memproduksi rokok-rokok tertentu. Pabrik-pabrik ini juga menyerap banyak tenaga kerja, terutama di daerah-daerah padat penduduk yang mengandalkan pekerjaan di sektor ini. Namun, meskipun sektor ini membawa manfaat ekonomi, budaya merokok di Asia juga menghadapi tantangan besar terkait kesehatan masyarakat. Pemerintah di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, telah mulai memikirkan cara-cara untuk mengurangi dampak buruk rokok melalui kebijakan harga, pengaturan iklan, dan program pemberdayaan masyarakat untuk berhenti merokok. Tetapi, budaya merokok masih sangat kuat, terutama di kalangan pria dan kelompok usia dewasa muda. Proses perubahan budaya ini tentu tidak mudah, karena rokok telah menjadi bagian dari upacara sosial, pertemuan bisnis, dan bahkan simbol status. Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk mengurangi konsumsi rokok, banyak pabrik rokok di Asia juga mulai beradaptasi dengan tren pasar global yang berubah. Ada yang mulai memproduksi rokok elektrik dan produk tembakau yang lebih ramah lingkungan, sebagai respons terhadap permintaan konsumen yang lebih sadar akan kesehatan. Seiring dengan ini, beberapa pabrik rokok juga mulai berinvestasi dalam inovasi produk, mengembangkan alternatif rokok yang lebih aman, seperti tembakau yang dipanaskan, yang memiliki potensi untuk mengurangi risiko kesehatan. Namun, pergeseran budaya dan industri ini bukanlah hal yang terjadi dalam semalam. Dalam banyak kasus, pabrik-pabrik rokok di Asia menghadapi tantangan yang besar dalam mengubah citra rokok dari sekadar produk budaya menjadi sesuatu yang lebih berbahaya bagi kesehatan. Proses ini membutuhkan waktu dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam budaya Asia, merokok seringkali diasosiasikan dengan kekuatan dan kejantanan. Bahkan dalam iklan-iklan rokok yang seringkali menunjukkan gambar pria merokok dengan penuh percaya diri. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya budaya merokok dalam membentuk identitas sosial dan personal. Oleh karena itu, upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat dan meminimalkan konsumsi rokok harus melalui pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal, sambil tetap memperhatikan dampak kesehatan yang tak terhindarkan. Dengan segala kompleksitasnya, pabrik rokok di Asia tidak hanya menghadapi tantangan dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi perubahan budaya yang lebih luas. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan tren global yang semakin mengedepankan kesehatan dan keberlanjutan, tanpa mengabaikan kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal. Untuk itu, perubahan besar dalam industri ini akan membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan inovasi industri yang bertanggung jawab. Kedepannya, keberhasilan kebijakan pengendalian konsumsi rokok ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah, industri, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan jangka panjang. Meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya merokok harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu mengembangkan kampanye yang lebih menyeluruh, tidak hanya di tingkat kota besar, tetapi juga di daerah-daerah terpencil, di mana tingkat kesadaran tentang bahaya merokok masih rendah. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan ini, terutama pada sektor yang bergantung pada industri tembakau. Banyak pekerja di sektor ini, dari petani tembakau hingga pengrajin rokok, yang mungkin terdampak oleh kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program-program bantuan atau pelatihan keterampilan untuk membantu mereka beralih ke sektor lain yang lebih berkelanjutan. Pengalihan pekerjaan ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri ini tanpa mengorbankan tujuan kesehatan jangka panjang. Salah satu aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan harga jual eceran yang baru. Tidak hanya pengawasan terhadap harga, tetapi juga terhadap distribusi dan kualitas produk tembakau.
Peningkatan harga bisa saja memunculkan praktik ilegal, seperti peredaran rokok ilegal yang lebih murah dan tidak terkontrol. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pengawasan yang ada cukup kuat untuk mengatasi potensi masalah ini. Selain itu, meski pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau tahun depan, kita harus menyadari bahwa kebijakan ini mungkin hanya satu bagian dari rangkaian kebijakan pengendalian tembakau yang lebih besar. Misalnya, membatasi iklan rokok, pelarangan merokok di tempat umum, serta menyediakan lebih banyak akses untuk program berhenti merokok. Kebijakan yang komprehensif seperti ini akan mempercepat proses perubahan sosial yang lebih luas, dan pada akhirnya akan berdampak pada penurunan angka perokok di Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan yang dirancang oleh Sri Mulyani ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mengendalikan konsumsi rokok, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional. Dengan menjaga keseimbangan antara pengendalian rokok dan perlindungan terhadap industri, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak, kita bisa berharap kebijakan ini akan membawa perubahan positif dalam jangka panjang. Namun, seperti halnya dengan semua kebijakan besar, prosesnya akan penuh tantangan, dan kesuksesannya bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak dalam masyarakat. Melanjutkan kebijakan harga jual ejual eceran rok yang diterapkan pada 2025, dampak dari keputusan ini juga harus dilihat dari sisi ekonomi yang lebih luas. Penerapan harga yang lebih tinggi untuk berbagai jenis rokok tentu akan mempengaruhi pasar, dengan potensi menurunnya konsumsi rokok dalam jangka panjang. Namun, hal ini juga membawa dampak positif pada sektor lain, seperti produk pengganti tembakau yang lebih ramah kesehatan, atau bahkan potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor kesehatan dan edukasi. Di sisi industri, kenaikan harga jual eceran berpotensi menyebabkan dampak pada perusahaan-perusahaan rokok, terutama yang memproduksi rokok dengan harga terjangkau. Hal ini berisiko memperlambat pertumbuhan industri tembakau yang sudah ada, namun pemerintah diharapkan dapat menyiapkan kebijakan yang dapat menjaga keberlanjutan industri sambil tetap mengedepankan kesehatan publik. Inovasi dalam pengembangan produk tembakau yang lebih sehat atau diversifikasi ke produk non-rokok bisa menjadi jalan tengah bagi perusahaan-perusahaan tembakau untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Selain itu, kebijakan ini juga membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan cukai, meskipun pemerintah sudah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Dengan harga rokok yang lebih tinggi, pendapatan negara dari pajak dan cukai dapat meningkat, meski dengan perhitungan bahwa konsumsi rokok akan mengalami penurunan. Di sini, pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara memperbanyak pendapatan negara dan menurunkan dampak sosial dan kesehatan dari konsumsi rokok yang berlebihan. Namun, yang tak kalah penting adalah dampak sosial dari kebijakan ini. Masyarakat perlu dipersiapkan dengan kampanye edukasi yang jelas mengenai manfaat kesehatan dari berhenti merokok dan bahaya jangka panjang yang dihadapi perokok. Ini adalah langkah yang tak kalah penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan pengendalian konsumsi tembakau. Tidak cukup hanya dengan menaikkan harga jual, tetapi juga dengan mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya hidup sehat tanpa rokok. Jika kebijakan ini berjalan dengan baik, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang berhasil mengatasi tantangan besar terkait konsumsi tembakau. Penurunan prevalensi perokok akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat, mengurangi beban ekonomi terkait pengobatan penyakit akibat merokok, dan pada akhirnya menciptakan generasi yang lebih sehat. Namun, seperti halnya dengan kebijakan publik lainnya, pengawasan yang ketat, adaptasi terhadap perubahan sosial, dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini dalam jangka panjang. Dengan fokus pada kebijakan terbaru terkait rokok, kita melihat langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui Sri Mulyani untuk menghadapi tantangan besar dalam pengendalian konsumsi tembakau. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 yang mengatur harga jual eceran rokok pada 2025 merupakan bukti